Adapun terkait dengan kesejahteraan, manajemen kesejahteraan PNS dan P3K akan digabung. Termasuk P3K mendapatkan hak pensiun dengan skema defined contribution. Selain itu, dalam skema penghargaan akan dikaitkan dengan kinerja ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu ASN P3K baik guru, nakes maupun teknis. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait dengan besaran gaji bulan pensiunan ASN dengan menggunakan skema defined contribution yang semalam sudah disampaikan langsung oleh Kemenpan akan diberlakukan untuk P3K. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, terkait skema pensiunan untuk P3K ini sudah ada termuat ini di Perpres nomor 98 tahun 2020. Ini adalah terkait peraturan yang dipergunakan pemerintah untuk memberikan gaji kepada P3K. Hal mana skema yang nantinya dipakai adalah defined contribution. Di sini pemerintah dan juga pekerja dalam hal ini P3K sama-sama mengiur ya sesuai dengan persentase yang ditetapkan oleh pemerintah, dan ini kemudian nanti dijumlahkan selama Bapak Ibu aktif, kemudian dihitung juga pemupukannya. Istilah pemupukan itu adalah hasil dari investasi dana Bapak Ibu yang disimpan oleh PT Taspen, kemudian itu direncanakan secara bersama-sama oleh pegawai yang bersangkutan. Total dana pensiun yang terkumpul ditambah dengan pemupukannya kemudian dibagi atas tahun berdasarkan kesepakatan bersama, dan di sini kemudian ditetapkan masing-masing pegawai bisa menentukan sendiri berapa besarannya. Nanti hasilnya bergantung dari jumlah dana yang terkumpul lalu dibagi ke rencana berapa tahun yang akan dibayarkan. Ini salah satu penyebab bahwasanya nanti besaran gaji pensiunan yang akan diterima oleh Bapak Ibu P3K lebih besar dari PNS sekarang ya. Ini tentu saja harus diimbangi oleh pemerintah dengan cara menaikkan gaji dari P3K itu sendiri. Ketentuan ini dimuat di pasal 8, dijelaskan di sini bahwa peraturan presiden ini berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi ketika skema gaji untuk PNS juga diubah, maka untuk P3K juga akan berubah. Itulah batas penggunaan Perpres ini. Nah, oleh karenanya seperti yang disampaikan Kemenpan tadi, skema yang dipergunakan di PP manajemen ASN itu sama dengan PNS ya, dengan menggunakan format single salary. Lalu bagaimana sebenarnya terkait dengan defined contribution untuk menentukan besarannya? Ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat desainnya. Desain penentuan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua ini sebenarnya sudah dikaji ya, di 2021 kemarin sudah dituntaskan. Sebenarnya ini hanya saja pemberlakuannya yang belum. Kita akan lihat yang terkait dengan defined contribution. Kalau yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, untuk PNS yang sekarang ini adalah defined benefit ya. Ini tidak perlu kita bahas. Kita akan lihat apa sebenarnya defined contribution yang disebutkan oleh pemerintah. Disebutkan di halaman 7 Bapak Ibu sekalian, desain iuran pasti atau defined contribution. Apa itu? Desain iuran pasti atau defined contribution merupakan suatu desain di mana peserta menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk diinvestasikan dalam suatu instrumen investasi dan diakumulasikan selama masa kerja sampai dengan saat pensiun. Selanjutnya, pada saat pensiun, peserta dapat membeli produk anuitas atau menerima pembayaran berkala dari saldo dananya. Manfaat yang terima oleh peserta merupakan akumulasi kontribusi peserta selama masa kerja dan hasil investasinya. Di dalam skema ini, biaya program lebih dapat terprediksi. Pembiayaan program dengan skema ini umumnya menggunakan metode full funding, di mana pembiayaan ini berdasarkan persentase akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja. Dalam hal ini adalah pemerintah ya. Kita akan lihat bagaimana teknis pemotongannya nanti. Program pensiun dengan desain iuran pasti memiliki beberapa kelemahan. Di dalam skema ini, peserta dihadapkan pada berbagai tingkat risiko, antara lain risiko ketidakpastian jumlah manfaat pensiun, risiko investasi, dan risiko
kenaikan angka harapan hidup. Ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian dari sisi pemerintah ya. Sistem tata kelola, pengawasan dan pengendalian yang tepat diperlukan untuk melindungi akumulasi aset dan hasil investasi peserta. Oke, kita akan lihat teknisnya Bapak Ibu sekalian. Teknisnya itu dimuat di kajian desain program ini di halaman 9. Nah, inilah teknis pemotongannya. Desain iuran pasti atau defined contribution disingkat DC 20% ya. Dengan desain ini meliputi 20% defined contribution berdasarkan gaji pokok untuk PNS yang sudah ada. Jadi nanti kalau P3K berarti untuk P3K yang sudah ada sampai dengan batas usia tertentu. Nah, yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, 20% ini dari gaji pokok itu adalah jatahnya pemerintah. Jadi pemerintah nanti sebagai pemberi kerja akan memberikan 20% ya, patungan ini ceritanya, tapi diambilnya dari gaji pokok. Lalu pesertanya adalah ini, selebihnya 20% defined contribution berdasarkan total penghasilan yang diterima oleh P3K. Jadi hitungannya nanti 20% dari gaji pokok yang bersangkutan itu dibayarkan oleh pemerintah, jadi tambahkan dia ke gaji Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian 20% dari penghasilan yang diterima atau take home pay di total gaji itu dipotong dari peserta. Nah, ini nanti yang akan dikumpulkan ya, dengan pembagiannya sebagian untuk jaminan hari tua, sebagian lagi untuk gaji pensiunan. Adapun di dalam skema ini dibuat indeks penghasilan dan menggunakan batas usia pensiun sesuai dengan Undang-Undang ASN. Jadi ini sebenarnya ya konsepnya. Salah satu dasarnya memang seperti disampaikan tadi adalah Undang-Undang ASN yang mana nanti akan diturunkan dengan PP Manajemen ASN. Itu. Lalu kemudian kita coba lihat bagaimana konsepnya. Nah, konsep untuk defined contribution ini sebenarnya adalah full funding atau full funded, adalah metode pembiayaan pensiun di mana besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun dipenuhi dengan cara diangsur bersama-sama melalui iuran antara peserta, dalam hal ini PNS aktif. Nah, nanti di sini ikut juga P3K. Kemudian dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Akumulasi pemupukan dana pada metode full funding dapat digunakan untuk membayar manfaat pensiun pada saat PNS memasuki masa pensiun. Jadi karena digunakan juga untuk P3K, sama halnya ya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penerapan metode full funding sebagai berikut. Ini adalah diperlukan penyusunan portofolio sekuritas pasar untuk mengelola akumulasi dana. Ini dari segi pemerintahnya. Kemudian full funding tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesinambungan program pensiun PNS. Ya, jadi sebenarnya dengan penggunaan full funding ini, maka beban APBN yang selama ini dikeluhkan oleh pemerintah terkait pemberian gaji pensiunan itu secara otomatis akan teratasi Bapak Ibu sekalian, sebab gaji yang dikumpulkan oleh pekerja PNS dan P3K selama bekerja ditambah dengan yang diberikan dari pemberi kerja sekaligus pemupukan, atau pemupukan itu adalah hasil investasi selama dana kita itu dikumpulkan. Bisa Bapak Ibu bayangkan ya, ini ada hitung-hitungannya, saya sampaikan, nanti akan saya buat linknya di deskripsi video ini. Itu kemudian diakumulasi ya, dan nanti itu akan diberikan secara berkala sebagai gaji pensiunan. Nah, barangkali ini informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.